Aku tahu itu kesimpulanmu, tapi itu bukan pertanyaanku kan? Itu jawabanku. Kau membuat suasana pembicaraan ini jadi panas. Hati-hati, jangan sampai ke dia. Dan aku minta maaf. Itu. Dokter bedah plastik Florida, Dr. Ben Brown, dituduh membunuh istrinya sendiri saat melakukan prosedur kosmetik. Tapi pihak pembela mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak mendukung tuduhan itu. Anda bukan seorang ahli toksikologi, benar? Saya bukan seorang ahli toksikologi. Terserah pada juri untuk memutuskan ahli mana dari kedua ahli tersebut yang akan mereka percayai. Saya akan membawa Anda ke dalam pertarungan tegang di ruang sidang itu dan mengapa keputusan hakim bisa menjadi salah satu putusan terpenting sebelum persidangan Dr. Brown dimulai. Saya Anjanette Levy dan ini adalah Law and Crime. Hillary Brown adalah seorang ibu. Dia memiliki 2 putri, seorang putra, dan keluarga. Dia menikah dengan dokter bedah plastik, Dr. Ben Brown, dan dia bekerja bersamanya di kliniknya. Pada tanggal 21 November 2023, dia masuk ke klinik itu untuk menjalani prosedur yang seharusnya rutin. Tidak ada yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, tapi dia tidak pernah keluar lagi. 911, polisi, pemadam, ambulans. Saya punya keadaan darurat. Baiklah, siapa yang Anda butuhkan? Polisi, pemadam, atau ambulans? Ambulan, kami punya pasien yang tidak stabil. Baik, tolong beritahu alamatnya. Hello. Bu, alamat Anda di mana? Baik, apakah Ibu sedang bersama pasien sekarang? Iya. Baik, bantuan sedang dalam perjalanan. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia sedang menjalani operasi. Ini adalah klinik bedah plastik, dan kondisinya tidak stabil. Dia mengalami kejang-kejang. Dan 7 hari kemudian, Hillary Brown meninggal dunia. Para penyelidik mengatakan Hillary sedang menjalani beberapa prosedur, revisi bekas luka di perut, sedot lemak di lengan, suntik bibir, dan perawatan laser di sekitar matanya. Para saksi mengatakan dia sadar dan berbicara sepanjang sebagian besar prosedur itu. Dia bahkan membantu menyiapkan kantong infusnya sendiri. Tapi kemudian prosedurnya mulai bermasalah. Para saksi mengatakan dia mulai kejang-kejang. Staf bertanya kepada Dr. Brown, apakah mereka harus menelpon 911 dan dia mengatakan kepada mereka untuk menunggu dan dia tidak pernah sadar kembali. Saya hanya ingin memberitahu Anda, kurasa. Saya rasa untuk sekarang belum perlu tambahan lagi, tapi intinya kami mendapat panggilan medis di kantor dokter di sini di Nevers, di mana sepertinya seorang ahli bedah plastik sedang menangani istrinya. Dan kemudian kami diberitahu bahwa dia mengalami henti jantung. Saya rasa Sevilla akan mencatat semua nama mereka dan mencari informasi singkat tentang mereka untuk berjaga-jaga kalau nanti ada sesuatu. Misalnya ada yang bilang dia mencoba membunuh istrinya, begitu. Beberapa bulan kemudian, Dr. Brown didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja akibat kelalaian berat setelah pemeriksa medis menentukan bahwa Hillary Brown meninggal akibat komplikasi toksisitas lidokain. Namun pihak pembela mengatakan bahwa pemeriksa medis seharusnya tidak diizinkan bersaksi bahwa toksisitas lidokain menyebabkan kematian Hillary Brown dengan alasan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menarik kesimpulan itu. Pihak pembela mengajukan permohonan kepada hakim untuk membatasi bagian dari kesaksiannya tersebut. Dan minggu ini, hakim mendengarkan permohonan dari pihak pembela. Dr. Diana Oleski naik ke kursi saksi dan selama pemeriksaan dia mengakui bahwa dia bukan seorang klinisi atau ahli toksikologi. Toxicitas lidocaine adalah diagnosis klinis. Saya bukan seorang klinisi. Tidak, Pak. Benar. Saya tidak akan pernah bersumpah bahwa saya adalah seorang ahli toksikologi. Saya tidak menentukan konsentrasi yang digunakan. Saya tidak tahu berapa persen konsentrasi lidokain yang disimpan Dr. Brown di kantornya. Saya sedang mencoba membedakan sesuatu yang Anda ambil langsung dari file, 1% atau 2%, dibandingkan dengan larutan tumesen yang dibuat. Oke, dan supaya jelas, mari kita perjelas sedikit. Yang di zat yang diambil dari file, seperti yang Anda katakan, bisa saja 1%, bisa juga 2%, benar? Dan apakah Anda sudah memeriksa apakah itu memang standar konsentrasi lidokain saat diberikan dalam file-file tersebut?
Saya sudah memeriksanya, dan ya, 1% atau 2%. adalah konsentrasi yang paling umum. Toksikologi adalah bidang yang mempelajari racun dan obat-obatan. Oke, dan pengaruhnya terhadap tubuh. Bisa ya. Ya, maksud saya itulah tujuan utama toksikologi kan, untuk menentukan apa yang akan dilakukan obat atau zat terhadap tubuh, benar? Mereka juga bisa menentukan zat kimia apa itu, misalnya, di luar tubuh. Dan apakah Anda akan mengakui bahwa seorang ahli toksikologi akan lebih paham dan lebih mengikuti perkembangan tentang hal-hal seperti waktu paru dan efek racun tertentu pada tubuh dibandingkan Anda? Saya percaya bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik. Pemahaman karena keahlian mereka ya tentang bagaimana obat-obatan tertentu dapat berinteraksi satu sama lain. Pihak jaksa menanggapi bahwa Dr. Oleski tidak bersaksi sebagai ahli toksikologi. Dia bersaksi sebagai dokter forensik yang menentukan penyebab kematian Hillary Brown dengan semua informasi yang tersedia. Namun, pihak pembela terus mendesak. Mereka ingin tahu dari mana dia mendapatkan informasinya, khususnya klaim bahwa lidokain yang tidak diencerkan telah digunakan. Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa itu, kutip, tanpa pengencer, tutup kutip? Saya menerima informasi itu sebagai bagian dari penyelidikan penegak hukum dalam wawancara mereka dengan para saksi. Apakah Anda mendapatkan informasi itu dari catatan medis manapun? Saya tidak mendapatkannya. Apakah Anda benar-benar mendapatkan, atau apakah Anda meninjau catatan medis yang menunjukkan bahwa justru sebaliknya yang benar? Bahwa tidak ada lidokain murni yang digunakan atau diberikan. Anda memang meninjau catatan medis secara keseluruhan, benar? Ya, saya melakukannya. Dan Anda juga memasukkan catatan klinisnya dalam tinjauan itu, benar? Benar. Dan supaya jelas, catatan klinis dari dokter, itu cukup lengkap, bukan? Ketika akhirnya saya mendapatkannya, catatan itu dibuat sesuai standar perawatan yang biasa saya lihat. Benar. Dan catatan itu mencakup semua yang dia berikan, jumlah obat yang dia berikan sebelumnya, jumlah penencer siloke yang dia gunakan selama prosedur, semua yang biasanya Anda lihat di catatan klinis, benar? Ya. Oke. Dan tidak ada apapun di foto kode tersebut yang menunjukkan adanya kadar lidokain murni, bukan? Saya tidak ingat ada apapun di catatannya di mana dia memasukkan dalam daftar obat-obatan yang dia berikan kepadanya, termasuk yang tidak diencerkan. Pihak pembela juga menanyakan tentang pengambilan sampel darah di rumah sakit untuk pemeriksaan kadar lidokain dan apakah Dr. Oleski mengetahui hasilnya. Dan disitulah suasana dengan cepat menjadi tegang. Jadi Anda tahu dari catatan medis bahwa ada pemeriksaan kadar darah lidokain yang diambil dari pasien, benar? Sampel darah untuk pemeriksaan kadar lidokain di rumah sakit diambil. Ya. Dari mana asalnya? Apa yang kamu maksud berasal dari mana? Apa? Cairan mata, cairan vitreous. Aku berharap itu adalah cairan mata dari orang yang masih hidup, tapi aku yakin itu berasal dari darah. Aku tidak tahu apakah itu darah perifer atau tusukan arteri sentral. Ya, tanah apa? Berapa kadarnya? Saya tidak ingat, saya tidak punya datanya sekarang. Jika saya bilang kadarnya 3,4, apakah Anda akan membantahnya? Kadar itu cukup tinggi untuk menyebabkan kejang dan gejala klinis toksisitas lidokain. Saya tahu itu penilaian Anda, tapi itu bukan pertanyaan saya, kan? Itu jawaban saya. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai dokter, setelah lama menangani hal seperti ini dan berkecimpung di bidang ini, Adalah tidak bertanggung jawab untuk kembali dan menghitungnya. Tunggu dulu, bro. Maaf. Warren. Hati-hati dalam mengajukan pertanyaan. Anda sedang meningkatkan ketegangan dalam percakapan ini. Bro, hati-hati, jangan sampai begitu. Dan saya tidak minta maaf. saya minta maaf. Pihak pembela memiliki satu argumen lagi di sini, dan ini adalah hal yang besar. Ada hal lain yang juga dibahas, yaitu sidang terpisah dari Departemen Kesehatan Florida yang melibatkan izin praktik medis Dr. Brown. Menurut permohonan pihak pembela, dalam sidang tersebut, seorang ahli toksikologi, Dr. Christopher Borgert, bersaksi bahwa lidokain bukanlah penyebab kematian Hillary.
Dan menurut pihak pembela, pejabat sidang menganggap kesaksiannya dapat dipercaya dan departemen kemudian menarik kembali toksisitas lidokain sebagai dasar untuk memberikan sanksi terhadap izin praktik Dr. Brown. Jadi, argumen dari pihak pembela adalah, jika Departemen Kesehatan saja tidak menggunakan teori itu, mengapa juri pidana harus menggunakannya? Pengacara Brown kemudian memanggil Dr. Christopher Borgert ke kursi saksi, ahli farmakologi dan toksikologi yang sama yang memberikan kesaksian dalam kasus Departemen Kesehatan itu. Dan inilah yang dia katakan. Saya menerima gelar PhD di bidang ilmu kedokteran dari Departemen Farmakologi dan Terapi Lingkungan Universitas Florida. Saya kemudian menjalani program postdoktoral di bidang toksikologi di Pusat Toksikologi Lingkungan dan Manusia Universitas Florida. Dalam setiap contoh yang dipublikasikan, kadarnya terus meningkat, masih terus naik. Saya akan menggambarkannya untuk Anda secara terbalik. Bagi saya, arahnya tetap meningkat, meski saya menggambarnya terbalik, supaya Anda bisa melihatnya dari kiri ke kanan. Masih meningkat pada 6 jam. Tidak ada kasus di mana kadarnya lebih tinggi pada titik waktu sebelumnya. Itu satu skenario. Jadi skenario itu akan memprediksi bahwa Hillary Brown akan jauh di bawah 5, yang secara universal dianggap bahkan untuk individu yang sensitif di bawah 5 nanogram per mililiter masih dalam rentang terapeutik. Di atas 1,5 nanogram per mililiter hingga 5 dianggap tidak beracun. Dan saya minta maaf karena membahas hal yang sangat detail. Tapi maksud saya adalah metodologinya gagal melakukan itu. Dia gagal memisahkan berbagai skenario itu dan mengatakan, oke, dalam satu skenario, informasi apa? Anda tahu, apa arti angka 3,4 itu bagi kita jika dia tidak menjabarkan skenario-skenario tersebut dan kemudian mengevaluasinya secara sistematis untuk menentukan mana yang masuk akal? Sebaliknya, dia menggunakan diagnosis klinis dan kemudian tampaknya memilih-milih berbagai fakta untuk menyesuaikan dengan narasi tertentu. Setelah berjam-jam kesaksian, hakim membuat keputusan. Dia adalah dokter forensik utama kami, sudah menjabat selama beberapa tahun. Dia memiliki pendidikan yang diperlukan. Saya rasa sekitar 13 tahun, kalau saya ingat dengan benar, pelatihan untuk menjadi pemeriksa medis atau ahli patologi forensik. Dia juga telah melakukan lebih dari 2.000 pemeriksaan postmortem. Pada akhirnya, saya percaya kesaksian di sini hari ini telah membuktikan bahwa Dr. Lesky memiliki fakta dan data yang cukup. Prinsip dan metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulannya dapat diandalkan, dan dia menerapkan prinsip serta metode tersebut secara andal. Terserah kepada juri untuk memutuskan mana dari dua ahli yang akan dipercaya. Saya pikir ada 3 kemungkinan skenario. Salah satunya adalah bahwa sebenarnya dia tidak memberikan apapun secara tidak semestinya. Itu mungkin saja. Kemungkinan lainnya adalah dia secara tidak sengaja memberikan sesuatu dengan cara yang salah dan tidak menyadarinya, sehingga dia benar-benar percaya bahwa dia telah memberikannya dengan benar. Jadi, catatan medis akan menunjukkan bahwa dia memberikannya dengan benar. Atau kita harus mempertimbangkan fakta bahwa catatan ini, meskipun merupakan catatan medis, saya tidak tahu apakah catatan ini memiliki tingkat keandalan yang sama seperti catatan medis oleh dokter yang bukan juga terdakwa. Jadi ada kemungkinan ketiga, bahwa dia menyadari kesalahannya tetapi tidak mendokumentasikannya dalam catatan medis. Jadi semua itu. Saya memutuskan bahwa permohonan tersebut harus ditolak. Juri harus diizinkan mendengar penjelasan Dr. Oleski tentang apa yang dia lakukan dan kesimpulan yang dia capai. Sama seperti juri juga harus diizinkan mendengar dari sudut pandang pembelaan mengapa mereka berpikir bahwa kesimpulan ini tidak benar. Artinya, dokter forensik dapat bersaksi tentang semua temuannya. Namun, untuk kapan kasus ini benar-benar sampai ke juri, itu mungkin masih lama. Hakim juga memerintahkan agar tanggal persidangan diundur dan tanggal baru akan ditetapkan pada bulan Oktober. Namun pertanyaannya tetap, apakah Dr. Brown benar-benar membunuh istrinya ataukah jaksa sedang mengejar teori yang tidak kuat? Jadi, saya ingin menghadirkan John Day. Dia adalah pengacara pembela pidana di negara bagian New Mexico. Dia pernah menangani kasus medis yang kompleks sebelumnya. Dia orang yang baik banget. John, terima kasih banyak sudah hadir.
Apa pendapatmu tentang pendapat bahwa penyebabnya adalah toksisitas lidokain yang diizinkan untuk diajukan di persidangan oleh jaksa setelah sidang yang penuh perdebatan ini? Terima kasih sudah mengundang saya, Anjanet Levy. Jadi, kamu tahu, kadang-kadang kalau kamu jaksa, hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Karena hakim mengizinkan kesaksian dari, menurut saya, dan juga menurut banyak orang, dokter forensik yang agak dipertanyakan ini, itu sebenarnya bukan kerugian bagi pihak pembela. Sekarang mereka bisa menantang dokter forensik itu atas kesaksiannya, atas fakta bahwa dia bukan seorang ahli toksikologi, dan fakta bahwa ada seorang ahli toksikologi yang pada dasarnya bertentangan dengan apa yang dia katakan. Maksud saya, ini seperti memberikan hadiah Natal kepada pihak pembela. Dalam arti tertentu, karena mereka punya banyak hal yang bisa dibahas yang akan menguntungkan mereka di depan juri. Tentang bagaimana tepatnya dokter forensik sampai pada kesimpulannya, informasi apa yang dia tolak, mengapa dia menolak informasi tersebut, dan apa kualifikasinya. Jadi jika Anda mencoba membuktikan sebagai pengacara pembela di mata juri bahwa ada keraguan yang wajar, itu adalah sebuah keuntungan. Jadi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang buruk jika Anda berada di pihak pembela. Itu benar-benar menarik. Dan Anda tahu, saya sudah cukup sering meliput kasus pidana di persidangan. Anda sudah cukup sering mewakili terdakwa untuk tahu bahwa seorang dokter forensik atau koroner bisa mengambil semua informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka dan membuat penentuan tentang penyebab kematian. Tapi yang sangat menarik bagi saya adalah bahwa Departemen Kesehatan melihat masalah toksisitas lidokain ini dan berkata, ya, kami tidak akan menggunakan ini sebagai dasar untuk memberikan sanksi kepadanya atau memberi sanksi pada izinnya, karena kami tidak menganggapnya valid. Jadi, saya agak bingung bagaimana orang-orang, para profesional medis di pihak Departemen Kesehatan bisa melihat ini dan mengatakan, kami tidak percaya bahwa ini adalah bagian dari penyebab kematiannya. Tapi kemudian ahli patologi, dokter forensik, mengatakan, ya, memang begitu. Jadi saya tahu bahwa dokter bisa saja memiliki pendapat yang berbeda. Itu sering terjadi, tapi rasanya sangat beresiko. Baiklah, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jika Anda adalah pihak pembela, Anda akan berkata, oke, siapa yang menuntut kasus ini? Negara bagian Florida? Lalu bagaimana dengan Departemen Kesehatan Negara bagian Florida? Dan apa yang mereka katakan? Anda berkata kepada juri, Anda punya negara bagian Florida, dan mereka sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Anda punya dua lembaga, yaitu penuntut dan Departemen Kesehatan, dan mereka saling bertentangan. Bisakah Anda menyatakan terdakwa ini bersalah? Berdasarkan fakta bahwa negara bagian Florida tampaknya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Maksud saya, itu adalah argumen yang mungkin Anda sampaikan di depan juri saat penutupan. Maksud saya, Anda ingin menunjukkan bahwa Anda berharap penuntut sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Banyak pertanyaan tentang mengapa mereka bahkan memilih jalan ini, mengapa mereka tidak mengantisipasi hal ini, dan mengapa kita bahkan berada di posisi ini. Jika Anda adalah jaksa, Anda pasti sedikit malu, sedikit kikuk, karena Anda belum merencanakan atau memikirkan sebelumnya bagaimana pihak pembela akan memainkan ini. Tapi Anda memberitahu juri, negara bagian tidak tahu. Mereka tidak bisa memutuskan. Mereka tidak bisa memberitahu Anda dengan pasti. Jadi, mengapa Anda harus menyatakan terdakwa bersalah? Nah, dan itu memang sepertinya Anda sedang menimbulkan keraguan yang masuk akal di sini. Namun, kita masih memiliki semua fakta mengerikan lainnya tentang Dr. Ben Brown. Maksud saya, istrinya berada di kantornya mencampur-campur sesuatu untuk prosedurnya sendiri. Dia menjalani prosedur yang dilakukan oleh suaminya. Mungkin itu tidak aneh, tapi sepertinya itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Ada banyak orang lain yang bekerja di sana yang mungkin akan bersaksi bahwa, ya, saya merasa ini tidak benar, kamu tahu, dan kami ingin menelpon 911, tapi dia menyuruh kami menunggu dulu karena katanya situasinya terkendali. Jadi, ada banyak fakta yang sangat memberatkan Dr. Brown karena istrinya sedang kejang-kejang dan mengalami konvulsi, tapi dia tidak membiarkan orang-orang yang bekerja dengannya atau untuknya menelpon 911. Benar. Dan sekali lagi, jika kamu menghilangkan bagian toksikologi, tetap saja, seperti yang kamu katakan, ada banyak fakta yang memberatkan. Itu bukan satu-satunya hal yang akan menjadi penentu dalam kasus ini, tapi itu adalah salah satu bagiannya. Dan itu adalah salah satu bagian yang akan digunakan oleh pihak pembela, jika kamu tahu. Dan dia punya tim pembela yang hebat dalam kasus ini. Tapi itu hanya salah satu bagiannya. Dan masih banyak hal lain yang harus mereka hadapi. Banyak hal lain yang menguntungkan pihak penuntut. Jadi bahkan tanpa isu toksikologi di hadapan juri, mereka masih bisa melihat sisanya.
dan berkata, ya maksud saya ini, kita. Kami percaya apa yang dikatakan penuntut terkait tindakan atau kelalaian dokter, suaminya, yang omong-omong, menurut Anda ketika istri Anda ada di meja operasi, Anda pasti akan lebih berhati-hati dalam apa yang Anda lakukan. Jadi ya, tanpa toksikologi pun, masih banyak hal lain yang bisa digunakan juri untuk memvonis. Tapi kalau Anda adalah pihak pembela, Anda harus memanfaatkan apa yang Anda punya untuk membangun keraguan yang masuk akal dan berargumen bahwa Anda tidak bisa memvonis orang ini hanya berdasarkan hal ini. Kamu bahkan tidak punya penyebab kematian yang dapat diandalkan dan ada perbedaan pendapat. Jadi pihak pembela harus memanfaatkan apapun yang mereka bisa. Dan itulah yang mereka lakukan dalam kasus ini. Memang benar, dan kamu benar. Dia memang punya tim pembela yang sangat bagus. Mark O'Mara adalah pengacara pidana terkenal dari Florida. Dia mewakili George Zimmerman dalam kasus Trayvon Martin. Dia juga menangani banyak kasus besar lainnya yang terkenal. Dia adalah pengacara yang sangat baik. Tapi pada akhirnya, kita tetap punya seorang wanita yang menjalani banyak prosedur di kantor suaminya dan kemudian meninggal dunia. Dan kamu tahu, aku juga bertanya-tanya, apakah mereka akan berargumen bahwa, ya, dia sebenarnya bisa diselamatkan, tapi sesuatu terjadi di rumah sakit. Maksudku, siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan? Kamu tahu, karena ada bagian lain dari ini, di mana dia berada di rumah sakit selama 7 hari, dan dia pada dasarnya bergantung pada alat penunjang hidup dan menerima perawatan. Jadi menurutku, ada pertanyaan tentang kasus ini juga. Ya, banyak tindakan lain di tengah rangkaian kejadian itu yang akan ditunjukkan oleh pihak pembela. Maksudku, meskipun jaksa punya beberapa fakta yang kuat, ini bukan, kamu tahu, inilah kenapa kasus-kasus seperti ini sampai ke persidangan. Karena kedua belah pihak merasa mereka punya sesuatu, tapi ada risiko di kedua sisi. Pihak pembela jelas punya banyak cara untuk berargumen, seperti soal penyebab lain atau kontribusi, atau apa yang sudah dia konsumsi sebelumnya. Dan kamu tahu, apakah ada semacam penentuan tentang apa yang dia konsumsi sebelum operasi? Banyak fakta di sini. Tapi kalau kamu adalah juri, kamu akan memikirkan hal yang sama seperti yang sedang kita diskusikan sekarang. Kalau kamu adalah pihak pembela, kamu ingin para juri juga melalui hal itu. Kamu ingin mereka berpikir, apa alasan lain yang bisa menyebabkan ini terjadi? Ya, memang ada beberapa keteledoran. Ya, memang ada beberapa kelalaian. Tapi apakah itu cukup parah sampai kita bisa menyatakan orang ini bersalah? Dan meskipun mereka seharusnya tidak memikirkannya, kamu tahu, apakah orang ini pantas masuk penjara? Para juri seharusnya tidak melakukan itu. Tapi mereka melakukannya. Aku juga penasaran, apakah kasus ini benar-benar akan dibawa ke persidangan? Maksudku, jaksa jelas sangat percaya diri. Tapi sepertinya tim pembela ini bisa mengangkat beberapa isu di persidangan yang bisa menimbulkan keraguan yang masuk akal. Ya, apakah mereka punya momentum? Maksudku, apakah mereka merasa sedang bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan merasa percaya diri juga? Di depan juri, tim pembela yang benar-benar bagus, seperti yang dimiliki oleh dokter, bisa menimbulkan keraguan ini pada juri. Dan mereka bisa memutuskan untuk tidak menghukum atas dakwaan pembunuhan tidak disengaja ini. Jadi masih banyak yang harus ditentukan. Kamu tahu, keputusan hakim tentang tes ini. Kesaksian adalah satu langkah. Dan seperti yang saya katakan, menurut saya jika kamu adalah pihak pembela, Anda mungkin akan bilang, kami tidak peduli. Kami bisa menggunakan kurangnya keahlian khusus dari dokter itu. Kami bisa menggunakan fakta bahwa ada kontradiksi dari pihak penuntut terkait masalah toksisitas, isu toksikologi. Maksud saya, ada banyak hal yang mereka miliki. Jadi, jika Anda merasa yakin sebagai pengacara pembela, Anda memberitahu klien Anda, mungkin mereka akan menawarkan kesepakatan pengakuan bersalah, mereka mungkin mencoba mendapatkan sesuatu dari situasi ini. Mereka tidak ingin, jika Anda jaksa penuntut, Anda tidak ingin kalah dalam persidangan di kasus yang sangat terkenal seperti ini. Jadi, ya, selalu ada kemungkinan akan ada semacam kesepakatan pengakuan bersalah. Tapi, jika Anda adalah pengacara pembela yang baik, Anda tidak menunjukkan keraguan apapun sampai Anda mendapatkan sesuatu yang benar-benar menguntungkan klien Anda. Ya, saya akan tertarik untuk melihat kemana arah kasus ini ke depannya. Pihak penuntut tampaknya sangat percaya diri, tapi Mark O'Mara punya rekam jejak yang bagus. Saya tahu itu. Jadi, saya akan terus memperhatikan hal ini. Terima kasih John Day atas waktunya. Saya menghargainya. Terima kasih, senang ketemu dengan Anda. Dr. Brown tetap bebas dengan jaminan sementara kasusnya masih diproses. Dan kami akan terus memantau ini untuk Anda. Itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.